Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tianti. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek Doppler. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa ya teman-teman, agar kita dimudahkan dalam memahami materi yang akan dipelajari. Sebelum ke penjelasan, mari kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator untuk materi efek Doppler. Pada materi di video ini, kompetensi dasar yang digunakan yaitu 3.1, menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Dan indikator yang akan dibahas adalah 3.1.1, menjelaskan peristiwa efek Doppler pada gelombang bunyi. Pernahkah kalian mengalami situasi berikut? Tentu saja bukan. Lalu, apa hubungan ilustrasi tersebut dengan efek Doppler? Saat mobil ambulans dalam keadaan diam, maka kamu akan mendengar suara sirine yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirine mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Saat mobil ambulans bergerak, pancaran bunyi pada depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada belakang mobil saling menyebar, di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek serta frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin kencang seiring dengan mendekatnya mobil ambulans. Sedangkan saat mobil ambulans bergerak melewati orang tersebut, pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut memiliki panjang gelombang yang besar, sehingga frekuensi bunyinya semakin kecil. Maka suara yang terdengar semakin kecil seiring dengan menjauhnya ambulans tersebut. Jadi, itulah yang disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler merupakan perubahan pada frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Efek Doppler pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Austria bernama Christian Doppler, di mana hasil pemikiran beliau tentang efek Doppler lalu dituliskan dalam teori matematis, yaitu dalam teori matematis tersebut, tanda positif dan negatif yang tertera dipakai dalam kondisi tertentu. Saat pendengar bergerak mendekati sumber bunyi, gunakan tanda positif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat sumber bunyi mendekati pendengar, gunakan tanda negatif pada kecepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi, gunakan tanda negatif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Saat sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, gunakan tanda positif pada kecepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Demikian pembahasan saya mengenai efek Doppler. Semoga bermanfaat.